Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Catur Resti, kemarin tugasnya suruh ngapain coba? Yuk diceritakan. Kemarin tugasnya suruh buat analisa data sama Apa? buatkan nursing care plan-nya berdasarkan Nanda, NOKNIK, atau SDKI, SLKI, dan SIKI, Bu. Yang Terus? ketiga, menghafalkan definisi dan batasan karakteristik. Oke, satu diagnosa aja ya, Resti ya. Ya, Bu. Oke, sudah pada hafal? Sedikit, Bu. Murah, harus no. Ini PI ya. PI kan nilai harus berubah. Kita niatkan, bismillah nilai harus berubah. Ya, walaupun ada beberapa kasus yang nilai tidak akan berubah. Karena kehadiran wajib 100%. Tapi nek masalah hafal, sigio rapal, besok kita ketemu lagi ya untuk responsi lagi kayak gitu. Jadi proses seperti itu. Nah, cuma biar Putri PR ora kakehan ya, harapannya kalian sekali responsi ya langsung apal kayak gitu. Gitu ya harapan Putri, biar Putri nggak ada PR juga, nggak kepikiran kayak gitu. Gitu ya. Ini peserta berapa, Resti? Harusnya sih kalau kelas A sama kelas B ada 8, Bu. Tadi sudah coba dihubungi, tapi yang lain belum balas, Bu. Oke, kita tinggal ya. Bentar. Oke, berarti yang belum hadir siapa? Catur Reski, Alvinli. Alvinli udah selesai praktek? Sudah, Bu. Udah. Terus ya Kalsi.
Isabella, videonya dong. Teman-teman yang lain aja udah videonya kok. Nggak harus di komen ya, masalah video. Oke, saya share screen. Rambutmu orang aneh-aneh mending kan, Isabella? Halo, Isabella? Enggak, Bu. Cuma baru 3 ya yang upload. Isabella tadi kan disuruh upload kan? Iya, Bu. Bentar, Bu. Jangan belum dikerjain ya? Siapa? Ngapain? Apa janjian dengan saya? Janjian apa? Hah? Dengan saya? Janjian apa sih? Sama Nadia, terus Nadia belum aja. Di hari Mbak yang penasaran terus tulis paspor. Ya, sementara itu ya. Berarti nanti kan terus dikasih keterangan ya ada sama internet sama ya. Dan betul ya. Punya Alvin ini nggak jelas ya itunya. Tulisannya, fotonya. Besok yang jelas ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oh, nilainya udah jelas. Mana mungkin toh. Kalau yang punya satu Resti jelas ya. Kita lihat punya ya Kalsi. Harusnya dijadiin PDF ya teman-teman. Jadi saya tinggal membuka satu file kayak punya ya Kalsi. Itu ya. Oh, berarti di-upload ulang, Bu? Enggak, udah waktunya udah ini. Iya, Bu. Maaf, Bu.
Oke, saya share screen ya. Kan nggak terbaca. Terus dibesarin ya. Bisa melihat belum ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Silahkan Mas Alvinli ya. Ini punya Mas Alvinli kan? Iya, Bu. Ya, yuk silakan dibacakan kasusnya. Kamu ada kan filenya? Yang langsung kertas biar jelas. Ibu. Nyonya T usia 55 tahun, dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis stroke non hemoragik. Dari hasil pengkajian didapatkan data bahwa wajah tidak simetris, mulut miring ke salah satu sisi wajah. Pasien juga merasa kesemutan pada tangan dan merasa kebas. Nyonya T mengatakan mengalami gangguan pada sistem pendengarannya. Hal ini dialami sudah lama, kurang lebih 10 tahun, yang disebabkan oleh kotoran yang menumpuk. Dahulu pernah diobati di rumah sakit, akan tetapi tidak membaik sehingga berkomunikasi dengan yang lain menjadi terganggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah kemarin 160/100, tekanan darah hari ini 180/100, nadi 90 kali per menit, respirasi rate-nya 23 per menit. Oke. Bentar ya, Mas.
Ya, ini dari teman-teman yang lain dulu. Ada masukan nggak untuk tabel analisa data dari Alvin Lee? Resti mungkin? Tapi kalau nggak ada masukan, agak cepat ya, biar nanti langsung Putri kasih masukan. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, oke. Jadi ini kan pasien stroke ya, boleh dicatat di catatan kalian bahwa kalau pasien stroke diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yang pertama adalah kaitannya dengan perfusi jaringan serebral ya, kaitannya dengan perfusi jaringan serebral. Nah, kalau di Nanda namanya ada diagnosa resiko ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Jadi yang diangkat adalah itu, mudeng ya. Terus, diagnosa keperawatan yang kedua yang mungkin diangkat adalah hambatan mobilitas fisik. Nah, tapi harus ada data kekuatan otot. Gitu ya, paham dulu? Paham ya? Oke. Terus, Bu, saya semester 2, mana tahu ada diagnosa apa sih perfusi jaringan serebral tidak efektif. Oke, sudah diangkat gangguan mobilitas fisik. Oke, saya oke ya. Cuma di sini ada data normal yang masuk ke dalam analisa data. Yang diingat adalah pada saat memasukkan data ke analisa data tidak boleh ada data yang normal. Coba contoh data yang normal apa, Isabella? Yang di kasusnya Alvin Lee. Data normalnya adalah nggak terlalu kelihatan, Bu, tulisannya. saya besarkan lagi. Dah. Oke, nadi normalnya berapa, Isabella? Nah, di 90. Bukan yang di sini, normalnya. Oh, bukan ya? Teori. Ya, kalsi 80 sampai 100, Bu. yang betul 60 sampai 100. Apalin tuh, Isabella. Nadi normalnya Ya, Bu. 60 sampai 100. Respirasi Alvin Lee normalnya berapa? 18 sampai 20, Bu. 18 sampai 20. Harusnya ya 12 sampai 24 itu masih normal. Udah ya. Jadi data normal ini tidak usah dimasukkan ya Alvin Lee ya. Dong Iya, ya. Bu. Terus di sini harusnya ada nggak data tentang yang tadi saya bilang tentang kekuatan otot? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya harusnya ini kalimat yang ini Alvin Lee, kesemutan pada tangan dan merasa kebas. Sudah ada belum? Kesemutan pada tangan dan merasa kebas. Ini nih, ya ini harusnya masuk ke DS. Berarti kan kaitannya ekstremitas pasien udah mulai kebas nih. Kalau kebas kan berarti apa? Mati rasa. Kalau mati rasa berarti dia nggak bisa menggerak. Lama-lama nantinya akan nggak bisa menggerakkan. Mudah nggak Alvin Lee ya? Oke. Terus jadi saya ulangi, DS-nya pasien mengatakan kesemutan pada tangan dan kebas gitu ya. Oh ini sudah ada nih ya, mengalami kesemutan pada tangan dan merasa kebas ya. Oke sudah ada. DO-nya tinggal yang N sama RR-nya di del ya. Mudah ya. Halo ya, Assalamualaikum. Ya, Zakia nanti itu ya sambil ngapalin Al-Maun. Ya. Apa? Enggak sih, enggak Zoom, cuma telepon dari ustazahnya ngaji Iqra. Mudah ya. Jam 9 sampai jam 10 lah. Tapi nanti sih sama aku, cuma pas siang harinya dia ada ngapalin Al-Maunnya biar pas nanti apa sih voice note sama aku dia lancar gitu.
Sama yang jam 9.10 ada telepon dari ustaz saya. Ya ngaji Iqra. Udah ya. Ya. Assalamualaikum. Kalau ayah lah. Ih, nggak boleh gitu Udah ya. Assalamualaikum. Terus lanjut ya, etiologinya harusnya bukan gangguan muskuloskeletal. Ini kan pasien stroke ya, Alvin Lee. Kalau muskuloskeletal itu contohnya misalnya pasiennya kecelakaan terus patah tulang, jadi dia mengalami hambatan mobilitas fisik. Jadi harusnya etiologinya adalah gangguan neuro kan otak, neuromuskular. Perbaiki ya Alvin Lee ya, gangguan neuromuskular. Otomatis kalau analisa datanya belum tepat, otomatis ke selanjutnya juga masih belum benar ya. Kita lihat nick-nya. Harus di close satu-satu ya. Mohon maaf Bu, saya itu Bu bukan pakai itu nickname. Saya bikinnya askep Bu. Saya kurang teliti Bu, mohon maaf. Bikinnya SDKI kan, pakai SDKI apa gimana maksudnya? Iya Bu, pakai SDKI. Ya nggak apa-apa, tapi di iya, Bu. SDKI ada kok gangguan neuro apa sih tadi? Muskular ya? Iya ada Bu. Ada. Bentar. Terus ini bukan ya? Bukan ya? Benar Bu itu Bu. Oh benar, oke kita lihat ya. Setelah dilakukan, ini ingat-ingat ya Alvin Lee, tadi kita cuma punya data pasien mengatakan kesemutan pada tangan dan kebas. Yang DO-nya adalah sama kaitannya tekanan darah ya. Mudeng ya? Ya kan? Berarti ya hanya itu aja. Ya, harusnya ada data kekuatan otot, tapi kan tadi pasienmu nggak ada. Nah, sehingga ketika membuat SLKI di sini, kamu harusnya kaitannya sama kebas dan mati rasa, sama tekanan darah. Mudeng ya? Kamu di sini baru pergerakan ekstremitas, gerakan apa? Gerakan apa? Terbatas. Ya Bu, gerakan terbatas Bu. Terbatas kok tulisannya gue? Oh, belakangnya kayak H ya. Kelemahan fisik, kaku sendi, kekuatan otot, sama rentang gerak. Jadi harusnya hanya kekuatan. Oke lah, kamu buat seperti ini. Kamu ingin merawat pasien agar ini kan ya, Alvin Lee. Ditambah harusnya tentang apa tadi? Tekanan darah. Kan tadi tekanan darah pasienmu tidak normal. Jadi kamu ingin merawat pasien agar tekanan darahnya normal. Terus psiki sih kepanjangannya apa, Alvin Lee? Standar luaran. Ayo harus apa? Keberangkatan Indonesia Bu. Hah? Standar psiki. Nggak boleh di-mute, Mas. Ini kamu yang lagi diresponsi. Oh iya Bu. Nge-mute buka waktu nentek. Iya Bu. Nah, ternyata urung hafal. Apa? Psiki kepanjangannya adalah? Standar intervensi keperawatan Indonesia Bu.
Oke, SLKI? Standar luaran keperawatan Indonesia, Bu. Ya, kayak gue, standar luaran perawatan Indonesia. Betul, betul ya. Oke, SDKI? Standar diagnosa keperawatan Indonesia, Bu. Ya, oke. Dah, nggak boleh baca, yuk diulangi. SIKI kepanjangannya? Standar intervensi keperawatan Indonesia. Oke, SLKI? SLKI standar luaran keperawatan Indonesia. Terus SDKI? Standar diagnosa keperawatan Indonesia, Bu. Oke. Terus ini nanti direvisi ya, yang dukungan mobilitas ditambah ya, kan kamu cuma baru satu label, padahal untuk Iya, membuat Bu. untuk SIKI kan banyak label, silakan ditambah ya, biar kamu untuk rencana tindakanmu banyak. Oke, sekarang Iya, Bu. kamu sudah menghafalkan hambatan mobilitas fisik ya? Yuk dijelaskan Iya, Bu. ke saya dari definisi dan batasan karakteristik ya. Sebentar, Bu. Siapa Lurung? Ketahuan kalau kamu baca, Mas. Kalau belum hafal, saya lewati. Belum hafal, Bu. Belum Hah? hafal. Belum hafal. Lewati ya. Kayak Iya, Alvina Bu. belum responsi. Nah, ini saya mau responsi ke teman-teman, kamu hafalin ya. Iya, Bu. Sekarang ke Catureski ya. Nih ya, ini punya siapa ya? Punya saya ya, Bu. Siapa itu? Caturesti. Ya, Catur, dibacakan kasusnya, Catur. Iya, Bu. Kasusnya hemoroid, pasien Tuan B usia 68 tahun. Pasien mengatakan nyeri pada anus penyebabnya karena operasi. Pasien mengatakan dalam beraktivitas dibantu keluarga. Pasien mengatakan sulit untuk duduk setelah operasi. Pasien mengatakan tidak nyaman. Pasien juga mengatakan tidak nafsu makan. Pasien mengatakan mempunyai riwayat hernia 7 tahun yang lalu. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik ditemukan data tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 89 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi rate 20 kali per menit, berat badan 50 kg, tinggi badan 169 cm, hasil pemeriksaan laboratorium Hb 10 mg per dl. Ya, oke. Diagnosa yang diangkat adalah nyeri akut ya. Oke, Iya, Bu. nyeri akut, terus etiologinya adalah gen cedera fisik karena operasi. Terus diagnosa yang lain diangkat nggak, Mbak? Enggak, Bu, cuma satu. Harusnya nanti tambah ya, Mbak, wong lagi belajar kok. Kalau yang ngampalinya iya satu, tapi yang diangkat tuh sesuai kasus. Ada diagnosa apa? Nutrisi ya harusnya ya. Nanti datanya kaitannya apa sih? Apa? Pasien Tidak tidak nafsu makan. mengatakan tidak nafsu makan. Terus nanti DO-nya kaitannya dengan HB yang 10 ya, Mbak. Sama kamu nanti menghitung IMT. Mbak Resti udah bisa menghitung IMT? Sudah, Bu. Sudah ya, apa rumusnya? Berat badan per tinggi badan tinggi badan dikalikan 2. Tinggi badan kali 2, tinggi badan dikuadratkan. Beda loh ya. Tinggi badan dikuadratkan. Terus dibuat dibagi dengan meter. Dibagi dengan berat badan. Hah? Berat badan per tinggi badan kuadrat bukannya? Ya, Bu. Ya. Silakan nanti dipelajari lagi. Nanti tambahkan ya data diagnosa apa tadi, Mbak? Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh normal. Ya. Mbak, ini nanti sama ya, data yang normal nggak usah masuk ke sini ya, ke nyeri HB-nya di DEL, ya kan? HB-nya kan normalnya untuk usia lansia itu ya. kan, Bu? Iya, nggak normal.
Iya, nggak normal, tapi kan bukan masuk ke nyeri, Mbak. Oh iya Bu, nanti kan dipindah ke nutrisi ya? Iya, ini kan saya lagi komen yang nyeri akut. Mudah ya, Iya, Bu. Mbak? Oke. Terus selanjutnya kita ke intervensimu ya. Yang mana ya? Ini ya. Oke. Nah, ini akhirnya jadi muter-muter ya, Mbak. Di sini kemampuan menolak aktivitas, keluhan nyeri, tekanan darah. Tekanan darah tadi berapa ya, Mbak, normalnya? Pasienmu nggak normal emang? Tekanan darah untuk lanjut usia, tekanan darah normalnya berkisar antara 130/80 sampai 140/70. Salah Bu, maaf. Tekanan darah normal untuk lanjut usia berkisar antara 130/80 sampai 190/40 mmHg. Oke. Berarti normal apa enggak di sini? Punya pasienmu? Tidak, Bu. Tidak normal, oke. Nafsu makan ini nanti Del ya, Mbak? Ya, nafsu makan nanti pindah ke yang nutrisi kan, Bu? Ya, oke. Terus aktivitas juga apa sih? Tidak ada kan untuk yang di nyeri kan? Mudah nggak? Iya, Nyeri. Bu. Ya, nanti coba kita lihat yang hafalanmu terkait dengan batasan karakteristik nyeri. Terus ini intervensinya manajemen nyeri tok. Tambah label ya, Mbak? Apa ada lagi? Ini loh, label ini cuma manajemen nyeri tok, apa ada lagi? Cuman itu doang, Bu. Nah, tambah ya, Mbak. Paling enggak ada 3 label. Mudah ya, Resti ya? Iya, Bu. Oke. Terus selanjutnya, siapa ini? Bentar, saya close dulu biar nggak bingung. Ya, kalsi yang PDF ya. Iya, Bu. Iya. Ada yang mencet close Kira all. mahasiswaku yang memindahkan ke main room. Enggak, ini semua jadi keluar semua. Belum bisa, Bu, karena ini ditutup break room-nya sama entah salah satu co-host ini ada yang nutup break room. Bukan ditutup tanda silangnya, tapi di close all room gitu, jadinya hilang semua. Ya, sudah terbaca? Ya, Kalsi, bacakan kasusnya ya, Kalsi. Ya, Bu. Tuan Indra, 38 tahun, dirawat di ruang bedah Rumah Sakit Karyadi dengan diagnosa medis kolelitiasis. Apa itu kolelitiasis? Resti belum responsi nanti ya, Resti ya. Iya, Ibu. Kolelitiasis apa? Nggak di searching ya, Kalsi? Sudah, Bu, tapi lupa, Bu. Ya, kok bisa? Oh, batu empedu, Bu. Betul, oke. Terus? 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, klien mengeluh nyeri perut kanan atas, nyeri tidak menjalar, nyeri bila menarik nafas, nyeri seperti ditusuk-tusuk. Selama di rumah diberikan obat promah, keluhan hilang tapi hanya sementara. Kemarin klien telah dilakukan operasi kolesistektomi
Saat ini klien mengeluh nyeri di daerah operasi, mual sehingga diet dari rumah sakit tidak habis, tensi 110/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi rate-nya 20 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, klien demam hingga menggigil. Oke. Terus diagnosa yang kamu angkat nyeri akut saja, Mbak? Iya, Bu. Oke, kita lihat ya. Berdasarkan penjelasan saya tadi, harusnya kira-kira diagnosanya apa aja? Dia kalsi. Tadi kan saya udah ngomong banyak tuh ke Alvindi, ke Resti. Ada mual juga, Bu. Berarti harusnya apa? Diagnosa nutrisi. Nutrisi, ya. Mudah ya? Ya. Oke, ini nyeri perut kanan atas, tidak menjalar, nyeri apa sih ini? Ditusuk-tusuk, nyeri deoprobasi, DO-nya adalah tadi ya, DO-nya kaitannya dengan nyeri. Ada nggak sih? Kalau nggak ada ya berarti nggak usah, Mbak. Ini loh, yang ada nggak data misalnya berkeringat? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, berarti DO-nya nggak ada, nggak apa-apa, Mbak. Oh, iya, Bu. Mudeng ya, ini datanya dari semua. Karena suhu harusnya diagnosa sendiri, Mbak, hipertermi. Mudeng ya. Ya. Terus selanjutnya yang nutrisi tadi, yang makan tidak habis, terus diet dari rumah sakit tidak habis. Mudeng ya, sama yang tadi mengeluh apa sih, nafsu makan ya? Atau mual. Gitu ya. Terus nanti tambahkan itu ya, berarti tambah diagnosanya 2. Oke, nyeri akut, kemampuan menuntaskan. Nah, ini sama dengan punya Resti ya, padahal datanya jelas-jelas beda loh, Mbak. Ya, ini loh, ini fokusmu, Mbak. DS-mu kan ini berarti kamu ingin merawat pasien agar keluhan nyeri yang di perut kanan atas berkurang. Kamu ingin merawat pasien agar nyerinya tidak menjalar. Kamu ingin merawat pasien agar apa sih? Ini kan nyeri saat tarik nafas ya. Yeah. Pada saat narik nafas dia tidak nyeri. Terus pasien mengatakan nyeri di tusuk-tusuk ya berarti harapannya kamu merawat pasien agar pasien tidak nyeri. Mudah ya, Mbak? Ya, Bu. Mual kan diagnosa sendiri. Jadi di sini harusnya kaitannya dengan apa? Nyerinya tadi, skalanya, dia bisa menggunakan teknik untuk mengurangi nyeri atau tidak. Coba Y kalsi SLKI kepanjangannya apa? Standar luaran keperawatan Indonesia. Oke, Siki. Standar intervensi keperawatan Indonesia. Oke, ini sama ya. Mbak, yang namanya intervensi atau rencana itu harus banyak, Mbak. Oh iya, Bu. Udah ya, ini baru 1 label. Paling nggak ada 3 label. Dong ya? Ya. Oke, untuk responsinya nanti. Terus kan tadi hanya 3 ya, berarti ini stop share dulu ya. Stop share sih mana? Ya, untuk Isabella coba saya jadikan ini ya, biar bisa share screen tugasmu. Nggak bisa ya? Coba kamu share screen, Mbak. Bisa nggak? Bisa kan? Ya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Yuk, bacakan dulu kasusnya Isabella.
Kasusnya post-op OHIV, Tuan M usianya 50 tahun mengalami fraktur tertutup fibia dan tibula. Pasien dilakukan OHIV. Setelah operasi, pasien mengeluh nyeri pada luka operasi, nyeri bertambah pada saat pasien menggerakkan kaki kirinya. Nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk, nyeri dirasakan hilang timbul. Terdapat luka operasi post-OHIV di balut kasa dan elastis perban, terpasang infus pada tangan kanan tangan kiri, pasien terpasang kateter. Kekuatan otot pada kaki kiri, persendian jari kaki 4, pergelangan kaki 1, persendian lutut 1, persendian paha 3. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik ditemukan data tekanan darah 30/70 mmHg, N-nya 84 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, respirasi head-nya 18 kali per menit. Oke, terus yuk masalah keperawatan yang diangkat. Nyeri akut ya, etiologinya agen cedera fisik ya, Isabella ya. Iya, Agen Bu. cedera fisik, bukan pencedera. Oh iya, Terus Bu, maaf. DS itu kepanjangannya apa, Isabella? Data subjektif. Oke, data yang dikatakan oleh pasien ya. Iya. Ya, nanti yang data-data normal delete semua ya itu ya. Oh iya, Bu, iya. Normal semua kan? Iya. Oke. Terus DO-nya mungkin ini kalau yang Apa, tadi Bu? punya siapa ya kalsi ya, saya lupa. DO-nya ya berarti terdapat luka operasi di, mudah nggak? Oh iya, Bu. Nah, kalau Isabella berarti terdapat luka post orif. Oh iya. Nah, gitu. Mudah ya, itu DO-nya ya. Udah, Bu. Terus habis itu harusnya apalagi coba? Ini ada masalah kekuatan ototnya yang tidak normal, Isabella. Berarti diagnosa apa yang diangkat? Tadi loh yang saya ngomong sama Alvin Lee. Hambatan, mobilitas fisik, Bu. fisik. Oke, mudah ya. Iya. Terus harus nanti tambahkan ya. Coba Oh ke iya, Bu. bawah. Berarti tambahkan diagnosa hambatan mobilitas fisik. Ke bawah, Iya. Mbak. Saya pengen lihat SLKI sama psikinya. SLKI kepanjangannya apa, Isabella? Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Iki? Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Oke. Di sini kan ngomonginnya nyeri ya. Harusnya yang kelemahan fisik, gerakan terbatas itu nggak masuk ke sini. Oh iya, Bu. Mudah ya, ngomongnya Iya. adalah skala nyeri gitu. Terus ini intervensinya labelnya nggak ada, Mbak. Oh iya, Bu, lupa, Bu. Mudah ya, harusnya Iya, kan Bu. ada labelnya nggak yang tiba-tiba observasi terapi. Oh iya, Bu. Gitu ya. Iya. Nanti tambahkan di atasnya ya, biar kamu nggak usah ganti semuanya ya. Oh iya, Bu, siap. Tapi kan tetap harus membuat kriteria hasil dan intervensi untuk diagnosa kedua. Iya, Bu. Diagnosa kedua apa coba? Diagnosa keduanya kan tadi hambatan mobilitas fisik. Oke, sip. Berarti memperhatikan Putri ya. Oke. Iya. Boleh stop share Isabella untuk selanjutnya ke Nur Alif. Siap, Bu. Ya, silakan Alif Ramadan apa Rahmadan? Oh, Rahmadan. Yuk, silakan. Alif Rahmadan. Iya, Bu. Share screen ya.
Resti, berarti yang nggak hadir siapa Resti? Nanti nilai PI-nya nggak berubah. Yunia Maulinda. Yang kelas B ya, Bu. Yunia. Sama? Kelas A-nya Kelas A-nya siapa? kelas A-nya Restu sama Iya. Sarah. Ini gimana ya, Mbak? Nggak berubah. Yuk, silakan dibacakan dulu kasusnya, Mas Alif. Terus itu dibesarin ya, Mas. Seorang laki-laki Mas, ini dibesarin. Nggak bisa, Pak? Ya. Seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena kenapa, Bu? Lanjut. Seorang laki usia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena sesak nafas. Klien mengatakan sudah batuk sejak 3 bulan yang lalu dengan dahak berwarna hijau. Klien mengalami penurunan BP 20 dalam bulan terakhir. Nafsu makan menurun. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik ditemukan data tensi darah 100/60 mmHg, nadi 96 kali per menit, suhu 41 derajat Celcius, RR 32 kali 32 per menit, BP berat badan dan tinggi badan 43 kilo, tinggi badannya 161, vokal fremitus melemah di sisi kanan, suara nafas ronci, gigi klien tampak kuning, kulit kusam, rambut kucel. Klien mengatakan selama dirawat di RS, klien belum pernah mandi. Ya, oke. Diagnosa yang diangkat ya harusnya bersihan jalan nafas tidak efektif, oke, mudeng ya. Tapi yang kaitannya gigi kuning, kan nggak ada hubungannya sama jalan nafas, Mas. Itu nanti diagnosa sendiri adalah defisit perawatan diri, mudeng ya. Jadi yang DS apa sih? Atau itu data yang tampak atau yang dikatakan gitu ya. Nanti berarti gigi kuning itu defisit perawatan diri. Terus nafsu makan menurun berarti apa, Alif? Diagnosa apa, Alif? Nafsu makan menurun, nutrisi. Mudeng ya. DO-nya nanti kaitannya dengan kamu menghitung IMT, indeks massa tubuh. Rumusnya apa, Alif? Tahu nggak rumus IMT? Indeks massa tubuh. Lupa, Bu. Lupa. Oke, indeks massa tubuh rumusnya adalah berat badan per tinggi badan kuadrat. Nanti ngitung punya sendiri, jadi ingat-ingat terus ya. Berat badanmu berapa, tinggi badanmu berapa, dikuadratkan. Tapi nanti tinggi badan dibuat satuannya jadi meter. Dong ya. Oke. Terus berarti ini silakan nanti diperbaiki ya, Liv. Diagnosanya berarti harusnya ada bersihan, nutrisi, sama apa? Defisit perawatan diri. Sekarang ditulis ya. Assalamualaikum Putri Pak Judiansa. Ya, waalaikumsalam. Mbak Ratna, saya kabari ya kalau udah lengkap semuanya. Ibu. Anu disambi soalnya. Ibu. Ya. Terus etiologinya juga masih salah ya, Alif, itu bukan hambatan apa sih tadi? Hambatan apa ya tadi? Hambatan apa coba? Hambatan upaya nafas. Gue emang ada di SDKI? Enggak. Ya. Oke, nanti juga sama ya kamu kayak Isabella, psikinya belum ada labelnya ini. Mudeng ya? Psiki kepanjangannya apa coba, Alif? Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. SLKI? Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Oke. Terus coba di stop share.
Nanti SLKI otomatis berubah ya. Ya. Ya, oke. Yuk, sekarang tinggal responsi. Waalaikumsalam, Mbak. Pak Reva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gusti. Ya, Gusti. Alhamdulillah. Pak Reva, nilai skripsi yang minta tolong. Ya, yaitu nyeri aku dengan kode titik 0077. Oh iya. Oh iya, nunggu admin ya. Dengan kerusakan jaringan, aktual atau Ya, oke. Kalau yang sudah masuk, saya sudah tak input. Iya, oke. Makasih banyak. Mendadak Tunggu Bu Indri ya, Pak Reva. hingga berat dan yang berlangsung dari 3 bulan. Penyebabnya agen Yuk satu-satu dari siapa dulu tadi? Alvin Lee, diagnosanya yuk agak cepat ya. gejala dan tanda mayornya. Resti di mute dulu Resti. Gejala mayor subjektifnya mengalami Ya, yuk Alvin Lee. Diagnosanya gangguan mobilitas fisik. Definisinya keterbatasan kemampuan pergerakan yang dialami keterbatasan pergerakan fisik secara mandiri yang dialami seseorang. Penyebabnya dengan lingkungan eksternal dan internal. Penyebab utamanya adanya nyeri, lemah, kekakuan otot, batasan karakteristiknya apa? Batasan karakteristik. Benar, Bu. Lupa, Bu. Batasan karakteristik. Gejala objektif dan subjektif, adanya kategori diagnostik, indikator klinis yang akurat, Maaf, saya disambi 2 Zoom. Alvin Lee, batasan karakteristiknya apa? Coba yuk diulangi. gejala objektif dan subjektif, kategori
diagnostik, indikator klinis yang akurat. Tapi kita nanti akan klarifikasi terkait dengan Udah Bu, coba balik itu Bu. Ya, oke deh. Yuk lanjut ke Resti. Yuk, agak cepat Res. Jelas, Pak. Iya, Bu. untuk yang pertama, Untuk diagnosis keperawatannya, nyeri akut dengan kode D.0077 dengan definisi pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Untuk penyebab utamanya agen pencedera fisik, prosedur operasi, tanda dan gejala mayornya. Untuk subjektifnya mengeluh nyeri, objektifnya gelisah. Untuk tanda dan gejala minornya, subjektifnya tidak tersedia, objektifnya nafsu makan berubah. kenapa Mbaknya tertarik? Kondisi klinis terkaitnya, kondisi pembedahan, Bu. Oke, sip. Ya kalsi. Karena penyakit gagal ginjal kronis itu Nyeri akut, definisinya pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Penyebabnya, maksudnya gejalanya itu menahan nyeri, tampak meringis, terus sulit tidur, pola makan berubah, tekanan darah meningkat. Oke. Terus lanjut Isabella. Mbak Ratna, kan Mbak Ratna ngambil pasien Nyonya J tadi ya? Iya, Pak. Nah, terus kita Diagnosa keperawatannya nyeri akut. Nyeri akut adalah sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat berintensitas hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Penyebabnya agen pencedera fisik. Gejalanya itu adalah mengeluh nyeri, objektifnya itu gelisah. Terus gejala dan tanda minornya subjektif, tidak ada. Tanda gejalanya itu tekanan darah meningkat. Ya, Bu. Alif Rahmadan Alif. Diperiksa atau dinyatakan mengalami gagal ginjal sejak tahun 2019 akhir karena penyebabnya itu hipertensi dan pasien itu obesitas. Halo Alif. Jadi saya tertarik untuk mengambil kasus tersebut, Pak. Kemampuan membersihkan sekret untuk mempertahankan Nah, dari belum berlebihan pasien Mbaknya tadi nggak terkait dengan ini riwayat wasting atau Tidak terkaji, Pak. Saya mengkaji berapa kali HD-nya, Pak. itu berapa kali? Ya, oke, Mbak dan Mas, silakan direvisi terus upload lagi di skala 1. Terus nanti ada kuis ya yang harus dikerjakan. Kuisnya materi saya di KD kedua tentang proses keperawatan dan berpikir kritis. Nanti saya kabari jam kapan harus dikerjakannya. Jadi belajar dulu ya proses keperawatan dengan berpikir kritis. Mudah ya? Oke, Maaf, terima Ibu, kasih. Oh, gimana? Ini bilang untuk Yunia tadi salah, Bu, di Yunia tidak ikut PI. Oh iya, oke. Ya, oke. Ya sudah ya. Terima kasih. Saya Hendri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.